Sambutan Ketua Umum, Pengurus Besar Badan Musyawarah Keluarga Jambi Nasional, yang juga Ketua Umum Pengurus Besar HKK Nasional, Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Anus Haji Safril Nursal SH.MH, sekaligus membuka musyawarah nasional kedua Himpunan Keluarga Kerinci Nasional secara resmi dan ditandai dengan pemukulan gong. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ini saya lihat wajah-wajah cerah dari peserta Munas kita ini. Lama kita tidak bersilaturahmi, bertemu barangkali ya, bertemu pada hari ini. Nah, supaya lebih cerah lagi, saya ingin pantun pendek aja. Buah tangan, buah kedondong, tepuk tangan dong. Oh. Alhamdulillah. Ya. Tadi juga kita melihat tayangan yang disiapkan oleh panitia itu membuat kita terenyuh. Bahwa negeri kita itu memang negeri yang indah. Tidak salah disebut itu sebagai tanah surga yang di Kerinci. Jatuh barangkali di Kerinci itu luar biasa indahnya. Apalagi tadi Pak Hafizal, dari mana Pak Hafizal? Saya lihat itu di Danau Gunung Tujuh tadi luar biasa. Termasuk juga Pak Urpan, luar biasa. Kemudian juga kita merasa berbahagia tadi mendengar pidato yang disampaikan oleh Pak Wali. Kita boleh berbangga hati bahwa negeri atau kota Sungai Penuh itu akan semakin maju di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Yang saya hormati tokoh senior HKK Nasional. Ini saya lihat banyak sekali ini yang hadir. Kalau saya sebut satu persatu nanti barangkali nggak cukup waktu. Tapi ini sudah kita bisa lihat semua nih, tokoh-tokoh senior sudah hadir semuanya. Ada Bang Nasrun ya, hadir jauh-jauh dari Jambi. Ya. Ada Pak Sarudin Semad, ada Bang Akmal, ya, Bang MM. Saya menyebut beliau ini singkatan aja MM, Madrizal Mairat. Biasa main golf juga. Dan banyak lagi tokoh-tokoh, ada Profesor Tirwan juga ya. Dan yang lain-lainnya, Bang Herman. Kalau Bang Herman ini tokoh segala tokoh ya, orang Bandung mengakui juga Bang Herman ini adalah tokoh Bandung, tokoh Jawa Barat. Orang Minang di Jawa Barat juga mengakui Bang Herman ini adalah tokoh orang Minang. Nah, ini banyak tokohnya ini. Itu menandakan beliau ini luar biasa ya, sebagai tokoh Kerinci yang luar biasa. Juga hadir di sini ini senior saya nih, Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Anus Damanhuri. Di mana tadi beliau nih? Bang, apa saya skojam ini Bang? Jadi beliau ini angkatan AKABRI-nya 74. Saya 86, jadi terpautnya jauh sekali. Tapi kemarin membuat acara di Lampung, melantik pengurus HKK Nasional Lampung, dan Kantilamo itu sukses luar biasa. Jadi saya bilang tadi kan ini mestinya saya skojam ini udah senior seperti itu, tetapi masih mau cawe-cawe ke sana ke sini, termasuk uni saya ibu, jalan kemana-mana untuk supaya sukses menyelenggarakan pelantikan HKK Nasional di Lampung dan juga kegiatan Kantilamo.
Dan tentu yang saya hormati Wali Kota Sungai Penuh, Bapak Dr. Andes Haji Ahmadi Zubir MM. Terima kasih Pak Wali sudah hadir di Munas HKK Nasional dan juga tadi sudah memberikan penjelasan kepada kita semua tentang bagaimana perkembangan Kota Sungai Penuh. Kita berbangga hati, mudah-mudahan akan terus maju. Ya, kita di perantauan ini hanya itu sebenarnya yang ingin kita dengar, ingin mendengarkan bahwa negeri kita itu semakin maju. Kemudian juga Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, Bapak Edminuddin SEMH. Terima kasih Pak Ketua. Saya punya kesan dengan beliau ini ketika kampanye dulu. Kampanye di Kerinci itu kemana-mana ikut saya. Meskipun partainya berbeda, saya Demokrat, beliau ini Gerindra, tapi berani ikut saya kampanye di mana-mana. Terima kasih. Semoga terus menjadi pemberani ya. Kemudian juga Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, ini Adinda Haji Pajran SP. Terima kasih Adinda Pak Ketua ya. Kebetulan Pak Pajran ini satu partai dengan saya dari Demokrat ya. Mudah-mudahan Demokrat maju juga terus ya. Kemudian tentu yang saya hormati Dewan Penasehat, Ketua Dewan Penasehat beserta seluruh anggotanya. Kebetulan Ketua Dewan Penasehat kita ini Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Khalid Karim. Beliau sudah mendahului kita. Kita doakan supaya beliau ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu yang hadir di sini karena beliau sudah tidak ada sekretaris atau yang mewakili Bang Mairizal Mairat. Terima kasih Bang. Ya, memang kemarin Ketua Dewan Pembina ini belum sempat kita ganti. Insya Allah nanti pada Munas ini nanti tentu akan kita lakukan perbaikan. Kemudian juga Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi, ini Bang Herman Mukhtar SEMM. Terima kasih Bang beserta seluruh anggota Dewan Pertimbangannya. Kemudian juga Ketua Dewan Pakar beserta anggotanya Profesor Dr. Hafirwantan SE MEC DEA Ing. Wah, namanya beliau ini gelarnya panjang sekali. Terima kasih Prof, jauh-jauh dari Padang datang dan saya selalu membaca WA-nya Profesor itu. Terima kasih atas nasihat-nasihatnya. Kemudian juga tentu yang saya hormati Ketua Harian BMKJ Nasional Insinyur Sauki Amin. Terima kasih Pak Sauki ini bersama-sama dengan saya. Ini juga orang yang tidak pernah kenal lelah, mobilitas tinggi gitu. Tidak ada perintah yang tidak dilaksanakan dan ditolak itu. Saya buat aturan di BMKJ itu seperti aturan di TNI Polri nih Adinda Nazali. Perintah itu harus dilaksanakan 7 hari setelah melaksanakan baru boleh membantah. Nah, jadi itu aturannya yang berlaku. Nggak boleh membantah itu. Boleh membantah tapi 7 hari setelah dilaksanakan baru boleh membantah. Nah itu aturan di TNI Polri seperti itu. Maka tidak ada perintah itu yang tidak dilaksanakan. Kemudian juga tentu hadir Sekretaris Jenderal BMKJ Nasional Suwarna Dijaya. Ini juga robot ini, kemana aja oke. Nah, kira-kira begitu. Jadi saya mencari orang-orang yang seperti ini nih. Kemudian Ketua Harian HKK Nasional Dr. Basarudin Taib MPD. Nah, ini penyemangat saya ini, Bang Basar ini ya. Kalau sudah saya lihat beliau ini ada, itu hatinya damai. Kalau mau marah tadi nggak jadi marah lagi, selesai marahnya. Sudah ada Bang Basarudin, itu sudah selesai semuanya itu. Ya, tentu juga ada Sekretaris Jenderal HKK Nasional Porseda Risman. Nah, ini juga yang mana nih Porseda? Oh tuh, ini pekerja keras dari kemarin sampai malam tadi lapor jam 4 masih di sini katanya, karena screennya belum datang. Karena saya bilang pokoknya besok saya tidak mau melihat acara ini amburadul. Makan super mie telur 2, tidak boleh hanya makan super mie aja.
Jadi harus sempurna semuanya gitu. Jadi terpaksa nih panitia bekerja keras. Kemudian juga Wasekjen Septa Dinata MSI, mana ini? Ini anak muda yang juga adalah Wasekjen BMKJ Nasional. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ini menjadi sekjen gitu ya. Sekjennya barangkali sudah bisa menjadi ketua harian nanti. Nah, ketuanya tentu sudah harus pensiun begitu kan, karena kita ada regenerasi begitu ya. Kemudian juga para ketua bidang, ini sengaja mohon maaf saya sebutkan satu persatu, barangkali sekaligus saya ingin absen sebenarnya Pak Wali. Saya sebutkan satu persatu. Ketua bidang pertama Fahmi Rizal Gading, BSC ME, Ketua Bidang Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan. Ada? Terima kasih Bang. Ini sengaja memang karena sudah lama nggak bertemu, saya khawatir saya lupa atau pejabatnya itu sudah lupa dengan jabatannya gitu. Jadi saya ingin menyebutnya ini. Kemudian Dr. Haji Joni Madrizal MM, Ketua Bidang Pembinaan Kepemudaan dan Prestasi Olahraga. Ya, terima kasih Pak Joni. Kita masih bersedih, Pak Wali Kota sudah berhasil mengangkat MTQ tadi itu dari bawah ke atas, ya, nomor 4. Wah, Pak Wali sekali lagi terima kasih. Naik bulu Roma kita itu mendengar kemarin Kota Sungai Penuh itu sudah menjadi nomor 4. Tapi di sisi lain kita bersedih Kabupaten Kerinci masih berada di posisi bawah. Pak Joni, barangkali olahraga kita masih ketinggalan. Barangkali ini nanti menjadi program HKK nasional untuk mendorong ini. Saya ingat di tahun-tahun 80 saya masih SMA itu, Kerinci itu lawannya Kota Madia, menjadi momok Kerinci itu. Ya, sepak bola, voli, apalagi atletik itu menjadi momok lawannya Kota Madia. Tapi kemudian terus berada di bawah. Ini Pak Ketua DPRD, Pak Adminuddin, kita di rantau bersedih mendengarnya itu. Ya, jadi mungkin ke depan harus dipikirkan seperti Pak Wali tadi mengangkat MTQ itu. Nah, sekira di bidang olahraganya juga harus cari jalan bagaimana mengangkat itu. Kemudian Alpenstoni SIP, Ketua Bidang Pengembangan Pariwisata dan Budaya, yang tadi juga merangkap sebagai Ketua Pelaksana Munas. Kemarin agak ini membantah kepada saya nih dia. Masa saya terus jadi ketua, lu lagi. Perintah saya bilang, belum ada yang siap menggantikan. Makanya kaderisasi saya bilang gitu. Periode berikutnya supaya nanti bisa diganti. Berikutnya Insinyur Hafizal Rahman MM, Ketua Bidang Pengembangan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia. Ya, yang sekaligus juga kemarin saya tunjuk untuk menjadi Ketua Kantilamo. Wah, sekaligus ini dua jabatannya. Mudah-mudahan Kantilamo kedepannya akan lebih maju lagi, ya, lebih bagus lagi di bawah kepemimpinan Pak Hafizal Rahman. Kemudian Zulfikar Rio SHMH, Ketua Bidang Advokasi Hukum. Nah, terima kasih Adinda. Ada persoalan kemarin yang saya minta untuk diselesaikan, saya minta di follow up tentang pencurian kayu manis di Kerinci yang merajalela. Kemarin saya sudah telepon Kapolda, Dirkrim dan Kapolres. Bagaimana mengatasi itu? Kalau nanti itu berjalan terus, tidak ada orang yang menanam kayu manis. Nanti kita kehilangan produk unggulan kita itu. Nah, kemarin sudah saya minta Kapolres untuk memanggil semua pengepul itu dan beri arahan. Kalau membeli hasil kejahatan itu perbuatan pidana, 480 menadah hasil kejahatan. Supaya kita bisa mengeliminir pencurian kayu manis. Minta tolong juga Pak Wali nanti memberikan perhatian karena itu banyak sekali laporan yang masuk kepada kita. Pencurian kayu manis itu luar biasa. Saya kira nanti Pak Wali bisa bicara dengan Kapolres juga nanti untuk bagaimana mengeliminir pencurian kayu manis itu. Kemudian juga Nuzran Joher SAG MSI, Ketua Bidang Publikasi, Informasi, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Nah, kebetulan beliau ini juga staf di MPR yang sekaligus juga di bawah MPK itu kemarin Ketua Bidang Kajian HKK Nasional. Nah,
Kemarin ada tugas juga yang saya berikan untuk mengkaji bagaimana kepemimpinan di Kerinci, ya, di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh di masa mendatang itu seperti apa, supaya bisa membawa Kerinci itu menjadi lebih maju. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Nuzran bisa menyampaikan sebagai masukan. Kemudian ada Pak Alpi Sutan, Ketua Bidang Sosial dan Kemasyarakatan. Mana Bang Alpi? Wah, ini notaris kita. Jadi kalau mau buat akta gitu, ada urusan dengan Kumham juga, beliau jagonya, beliau ahlinya, bisa kepada beliau. Kemudian tentu yang saya hormati Ketua Kompartemen beserta seluruh anggotanya, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu-satu. Kemudian para ketua wilayah, ketua daerah. Nah, ini saya ingin menyebutnya satu-satu, saya ingin mengabsennya nih, apa sudah ada semuanya hadir enggak? Ketua HKKN Wilayah Jakarta dan sekitarnya, Laksda Haji Nazali Lempo SH MH hadir semua. Mana pengurusnya yang lain? Ada? Alhamdulillah banyak di belakang. Yang kedua, Ketua HKKN Wilayah Jawa Barat AKBP Zul Asmi SH MH. Ada? Mana anak buahnya? Stafnya hadir? Oh, ini sebelah kanan. Alhamdulillah. Kemudian Ketua HKK Nasional Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, Dr. Mahli Zainuddin Tago, yang sebentar lagi akan menjadi profesor. Ini memang anggotanya masih terbatas. Terima kasih atas tulisan-tulisannya, cerita panjangnya, cerpennya itu, cerita pendek, cerita panjangnya tentang perjalanan-perjalanannya ya. Terima kasih. Tapi satu, Pak Mahli punya hutang sama saya dengan SEPTA. Saya meminta untuk menulis sejarah peran orang Kerinci di Malaysia dalam ikut serta membangun Malaysia itu. Karena setelah kemarin kita berkunjung ke sana, ternyata orang Kerinci yang berada di Malaysia itu memberikan peran yang sangat besar bagi pembangunan di Malaysia itu. Nah, saya minta itu untuk ditulis Pak Mahli ya, dengan SEPTA. Kemudian Ketua HKKN Wilayah Lampung, yang ini baru saja kemarin kita lantik, Dr. Rizwandi. Mana Pak Rizwandi? Ada atau yang mewakili? Ada yang mewakili ya. Itu bersama abang saya itu. Terima kasih sekali lagi Pak. Itu banyak di belakang. Ya. Kemudian Ketua HKKN Wilayah Jambi. Nah, ini juga senior saya nih, Bang Ismail, Herman Ismail. Wah, terima kasih Bang. Rupanya abang masih tetap memegang apa yang kita terima selama di kepolisian Bang ya. Karena saya lihat kemarin peserta dari Jambi itu ada surat perintah gitu. Wah, pakai surat perintah. Yang memang benar ya begitu. Tertib, ada surat perintahnya orang-orang yang berangkat. Terima kasih Bang Herman. Kemudian Ketua KKN daerah Sarolangun. Oh, ini anggota banyak nih, timnya banyak ini. Dari Sarolangun ya, daerahnya. Ini saya baca ini ada dari Kota Jambi, kemudian juga Sarolangun, Merangin juga hadir, Bungo juga hadir, kemudian dari Tebo juga hadir, kemudian Batanghari juga hadir. Wah, ini luar biasa. Jambi berarti udah selesai semua Bang Herman? Semua sudah punya pengurus daerah ya? Hebat. Muara Jambi juga, kemudian Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur. Doni, mana Doni? Terima kasih Adinda Doni, ini polisi nih, tapi polisi yang hebat, berhasil membangun masjid yang saya lihat begitu megahnya di Tanjung Jabung Timur ya. Kemudian juga pesantren, luar biasa. Kemudian Ketua HKN Wilayah Sumatera Selatan, Adinda Insinyur Haji Abdul Muthalib MM. Meskipun HKK di Sumatera Selatan ini belum kita lantik, tapi sudah bekerja sejak lama.
Hanya tinggal menunggu waktu, nanti kita lantik ya. Kita siap nanti kapan nanti ketua mengundang kita untuk mengukuhkan bersama-sama dengan BMKJ, kita akan berangkat ke sana ya, mengukuhkan. Kemudian Ketua HKN Wilayah Sumatera Barat Pak Tafiani Kasim. Ini Pak Tafiani ini kemana-mana saya pergi pasti ikut ini, ke Malaysia ikut, kemana ikut ya. Terima kasih Pak Tafiani. Kemudian Ketua HKKN Wilayah Riau Pak Sukman, AKBP Sukman. Ini juga terima kasih atas kegigihannya. Saya kira juga Riau itu sudah hampir semua kabupatennya juga sudah ada HKK-nya ya. Apa gedung yang kita bangun dulu masih berfungsi? Alhamdulillah. Nah, Riau itu waktu saya jadi Kapoltabes dulu kita bangun gedung pertemuannya di Riau. Ini banyak nih yang hadir ya. Dari wilayah Riau ini ada dari Siak, ya, Dumai, ada dari Rengat, ada dari Pelelawan ya. Kemudian yang terakhir Ketua HKKN Perwakilan Malaysia Yeni Lukman. Terima kasih. Ya, ini Sri Kandi hebat. Kenapa saya katakan hebat? Kemarin kita berikan tugas untuk menghimpun orang-orang Kerinci perantauan yang ada di Malaysia. Kemarin sudah mengundang kita melantik, sudah kita lantik. Maju terus Bu Yeni, ya. Kita akan dukung terus ya. Nah, saya kira saya sudah mengabsen ini. Mohon maaf agak panjang sedikit karena saya ingin coba tadi mengecek ya. Kemudian Bapak, Ibu dan sekalian peserta Munas, saya mengucapkan selamat datang di Munas HKK Nasional yang kedua. Semoga dalam Munas ini kita bisa mencetus atau melahirkan pemikiran-pemikiran, ide-ide yang tentu lebih baik lagi untuk maju ke depannya. Ya. Kemudian tentu syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di Munas ini. Sekaligus tadi bersilaturahmi karena sudah lama ya, karena ada pandemi Covid kemarin kita jarang sekali bertemu. Nah, hari ini kita bisa bertemu. Tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tidak lupa juga selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kemudian karena ini Munas, saya ingin merefresh kembali HKK ini. Apa sebenarnya HKK ini? Supaya tidak ada keraguan lagi. Ya. Meskipun di beberapa kesempatan saya sudah menjelaskan tentang HKK ini. Tapi kali ini karena Munas, kita berharap nanti Munas ini berada pada relnya yang benar. Memahami betul apa hakikat dari HKK nasional ini. Ya, sehingga tidak menyimpang, tidak kemana-mana, ya, tidak bias kemana-mana. HKK itu adalah organisasi orang Kerinci yang sudah lama, berdiri sudah lama. Kalau kita telusuri sejarahnya, saya lihat di BMKJ, tahun 67 itu sudah ada HKK di Jakarta ini. Meskipun hanya beberapa orang yang merantau di Jakarta, tapi sudah ada persatuan HKK. Nah, itu dibuktikan pada tahun 1973 ketika berdirinya Badan Musyawarah Keluarga Jambi Nasional yang menjadi anggotanya itu pertama adalah HKK Nasional, kemudian Permaja, kemudian Perwaja, Persatuan Mahasiswa Jambi dan Persatuan Wanita Jambi. Itu yang menjadi anggotanya. Nanti kita pahami sejak tahun 73, bayangkan HKK itu sudah ada. Saya adalah ketua BMKJ yang ke-13. Jadi BMKJ pertama itu adalah tahun 73 secara resmi didirikan. Tetapi sebelum itu 67 tadi sudah ada orang Jambi tadi. Ya, Kerinci sudah ada dengan nama HKK itu. Nah, ini memang organisasi yang sudah legendaris ya.
Nah, kemudian para senior kita di HKK itu berpikir bahwa orang Kerinci itu tidak hanya merantau di Jakarta ini saja. Dulu mungkin hanya di Jakarta, tapi ternyata kemudian beberapa tahun kemudian sudah berada di Riau, ya, di Kepri, di Bandung, ya, di Jawa Barat, di Sumatera Selatan, di Sumatera Barat, bahkan di luar negeri di Malaysia. Maka timbul pemikiran ini tersebar ya banyak, tetapi sendiri-sendiri, tidak ada yang mengikatnya. Padahal kita punya potensi yang luar biasa. Maka waktu itu para tokoh HKK nasional itu mengambil keputusan untuk membentuk HKK nasional ini. Ya, maka di tahun 2018 pada Munas pertama kita bentuklah HKK nasional ini ya, sebagai wadah rumah bagi orang Kerinci perantauan di seluruh Indonesia dan luar negeri. Nah, pada saat itu saya terus didaulat untuk menjadi ketua HKK nasional itu. Ya, yang semula saya itu adalah ketua HKKJS menggantikan Pak Basarudin, tapi ketika dibentuk HKK nasional itu, maka kemudian saya didaulat untuk menjadi ketua HKK nasional atau pengurus PB HKK nasional. Nah, kemudian tentu saya berpikir apa sih HKK nasional ini, bagaimana sebenarnya gitu. Nah, lantas waktu itu saya mengajak para senior untuk merumuskan apa fungsinya HKK nasional ini. Ya. Fungsi HKK nasional itu yang pertama adalah sebagai pemersatu. Nah, saya minta ini untuk dipahami, diingat terus. Sebagai pemersatu. Itu dia tadi yang tersebar di mana-mana tadi, di provinsi-provinsi tadi, di luar negeri, tapi sendiri-sendiri. Nah, dengan adanya HKK nasional ini, maka dia menjadi pemersatu semua orang Kerinci perantauan di seluruh Indonesia, ya, bahkan di luar negeri. Alhamdulillah dalam masa jabatan kali ini, 5 tahun pertama ini, kita sudah berhasil membentuk pengurus wilayah sebanyak 8 wilayah atau 8 provinsi, ya, dan 1 perwakilan luar negeri Malaysia. Jadi sudah 9 wilayah. Nah, ke depan menunggu ini Sumatera Selatan, ya, kemudian juga Bengkulu sedang menunggu untuk kita lantik. Nah, Bengkulu itu sudah terbentuk kota, ya, HKK nasional kota Bengkulu. Ada yang mewakili dari Bengkulu? Belum ada, ya. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa kita lantik. Jadi sekali lagi fungsi pertamanya itu adalah sebagai pemersatu orang Kerinci perantauan di seluruh Indonesia. Nah, saya kadang-kadang itu kecewa, kok sudah dibuat rumah sebesar ini, kok masih ada lagi yang bikin HKK lain. Ya, HKK macam-macam. Setelah dia buat HKK itu, lantas dia mengatakan HKK pecah. Padahal dia sendiri yang membuat HKK itu, kemudian dia bilang pecah. Nah, ini aneh juga ini. Saya kira nanti ini perlu mendapat perhatian nanti di dalam komisi nanti ya, untuk kita bahas ini. HKK nasional itu sudah menjadi patennya HKK nasional, tidak boleh digunakan oleh orang lain lagi. Sudah didaftarkan di Kumham. Ya. Maka ketika sudah didaftarkan itu, maka orang lain tidak boleh menggunakannya, menggunakan secara keseluruhan, menggunakan pada pokoknya, menggunakan sebagian, tidak boleh. Kalau digunakan melanggar hukum. Nah, untuk itu saya minta semua para pengurus wilayah ini untuk paham itu. Jadi jangan ada lagi HKK-HKK lain selain HKK nasional itu, ya, yang ada di wilayah itu. Tidak ada lagi. Jadi HKK nasional itu adalah satu-satunya wadah orang Kerinci perantauan di seluruh Indonesia. Nah, kemudian soal kenapa itu HKK nasional, ini juga ada sejarahnya, ada ceritanya.
itu Pak Hwilutan sebagai Pak Alpi Sutan, Pak Alpi Sutan sebagai notarisnya, bahwa di Kumham itu tidak dikenal lagi kata peguyuban, itu tidak dikenal lagi, himpunan itu tidak dikenal lagi. Yang dipakai sekarang itu adalah perkumpulan. Nah, itu yang dipakai. Jadi kerinci itu perkumpulan keluarga kerinci. Kalau kita singkat itu kan jelek sekali namanya. Ya, jadi kalau ada HKK Indonesia itu tidak benar di situ itu. Ya, jadi HKK nasional itu adalah nama. Jadi bukan lagi singkatan. Perkumpulan keluarga kerinci disebut HKK nasional. Nah, begitu bunyi aktanya itu. Jadi HKK nasional itu adalah nama. Kenapa demikian? Karena nama HKK itu sudah tadi saya sampaikan sudah menjadi anunya kita. Kita tidak mau memakai singkatan tadi apa namanya? PPK tadi itu, PKK tadi itu. Kita tetap menggunakan HKK nasional. Jadi supaya wilayah ini paham ya, HKK nasional itu adalah nama bukan singkatan ya. Kalau disingkat tadi perkumpulan keluarga kerinci. Nah, PKK singkatannya. Kita tidak pakai itu. Terus yang kedua, fungsi yang kedua adalah sebagai koordinator, mengkoordinasikan. Nah, seperti yang terjadi hari ini, HKK nasional itu mengkoordinasikan wilayah-wilayah sehingga kita bisa melaksanakan seminar mengadakan munas pada hari ini. Fungsi yang ketiga adalah fungsi sosial, yaitu merespon kondisi-kondisi sosial baik internal maupun eksternal. Nah, ini sudah banyak sekali yang kita lakukan. Nanti barangkali dalam laporan pertanggungjawaban akan kita lihat apa kegiatan-kegiatan di bidang sosial. Nah, yang ketiga yang juga sangat penting itu adalah fungsi strategisnya. Fungsi strategis itu kita ingin mendorong, mendukung, memfasilitasi, bekerja sama, berkolaborasi ya, dengan pihak-pihak dalam rangka pembangunan Kerinci dan Sungai Penuh itu. Jadi Pak Wali jangan merasa sungkan-sungkan, segan-segan untuk berkoordinasi dengan kita, untuk berkolaborasi dengan HKK. Karena itu adalah salah satu fungsinya. Ya. Nah, yang selama ini itu yang belum terjadi, tapi ini mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi. Ya, sering saya mengatakan kita sebenarnya punya banyak orang, punya banyak relasi yang bisa kita hubungi. Tetapi sayangnya HKK nasional itu bertepuk sebelah tangan. Tidak ada lawan dia bertepuk begitu. Nah, itu menjadi masalahnya. Jadi sekali lagi Pak Wali terima kasih, Pak Ketua DPRD juga. Jangan ragu-ragu, kita perantauan ini adalah orang-orang yang cinta kepada negerinya, tidak ada pikiran lain. Orang yang sayang cinta kepada negerinya. Itu. Ini saya sekarang mencari siapa yang mau menjadi Bupati Kerinci, Wali Kota Kerinci. Nggak ada orangnya yang mau itu. Nggak ada. Karena merasa sudah mapan hidup di perantauan ini. Tapi tadi karena rasa cinta itu. Ya. Jadi saya minta fungsi yang keempat ini, fungsi strategis, nanti pada Pak Wali Kota, ya, Pak Ketua DPRD, baik kota maupun kabupaten, jangan ragu-ragu. Kalau ada hal memang, ada sesuatu proyek barangkali, ada sesuatu yang ingin dituju, sini sampaikan kepada kita. Kita punya orang banyak ini para pengusaha-pengusaha kita, para tokoh-tokoh kita ini yang punya hubungan ke kementerian-kementerian, ke lembaga-lembaga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga saya berharap nanti di dalam Munas ini, dalam program kerja, saya minta ini menjadi program yang dipertajam. Bagaimana kita bisa tadi membantu, mendorong, memfasilitasi, bekerja sama, berkolaborasi dalam membangun Kerinci. Saya minta nanti dirumuskan dengan baik. Apa itu peran strategis yang bisa dimainkan oleh HKK nasional, ya. Kemudian yang kelima, fungsinya adalah sebagai kontrol sosial. Tetapi kontrol sosial yang baik, tentunya yang konstruktif. Ya. Jadi Pak Wali, Pak Ketua DPRD, kalau ada kita mengkritik itu jangan kemudian sinis dengan kita. Tidak seperti itu. Itu adalah bentuk rasa tanggung jawab kita ingin melihat
negeri kita itu negeri yang hebat, negeri yang bagus. Tata kelola pemerintahannya itu dikelola dengan baik, itu sebenarnya yang kita inginkan. Maka di situ ada fungsi kontrol sosial itu. Tetapi sekali lagi, kontrol sosial kita itu adalah kontrol sosial yang konstruktif, ya. Barangkali memberikan pandangan, memberikan kritik, barangkali memberikan masukan, barangkali ya. Tapi mohon itu tidak dianggap sebagai hal yang tidak baik. Sekali lagi, apa yang kita lakukan itu karena kita cinta kepada negeri, ya, rasa tanggung jawab kepada negeri kita. Nah, dengan fungsi-fungsi itu selama 5 tahun kita sudah coba menjalankannya. Ya. Kita sudah membuat mulai dari grand strategi 20 tahun. Ya, kemudian juga sudah diturunkan menjadi program kerja 5 tahun. Kemudian juga sudah dijabarkan menjadi rencana kerja tahunan. Tapi sayangnya kita hanya bisa melaksanakan rapat kerja itu hanya 2 kali. Nah, setelah itu corona datang. Jadi efektif HKK nasional itu bisa berfungsi dengan baik dalam menjalankan program itu hanya 2 tahun. Nah, tetapi juga kita coba kemarin untuk melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, itu hasilnya menurut saya lumayan. Nanti bisa kita lihat dalam laporan pertanggungjawaban. Termasuk tadi berhasil membentuk pengurus wilayah itu sampai dengan sekarang sudah 9. Meskipun itu hidup dicolok, pakai masker, pergi kemana-mana susah, ya, tapi kita tetap jalankan. Alhamdulillah, ya, kita sudah berhasil itu. Nah, tentu juga nanti saya minta untuk dibahas kendala-kendala yang dihadapi ke depan. Kalau kemarin jelas kendalanya itu adalah pandemi. Itu salah satu kendalanya, tidak bisa. Yang kedua tentu sinkronisasi dengan pemerintah daerah. Nah, itu juga perlu, ya. Nanti saya minta itu dibahas gitu, bagaimana membangun sinkronisasi dengan pemerintah daerah agar fungsi HKK nasional itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian juga keterbatasan anggaran. Nah, ini memang mengelola HKK nasional ini tidak ada anggarannya. Jadi anggaran dari kita untuk kita. Seperti yang kita lihat tadi itu. Untuk menyelenggarakan Munas pada hari ini, anggarannya datang dari kita semuanya. Kemarin ada diskusi saya dengan Bang Basar, ini anggaran sekitar 200 juta lebih. Saya bilang kalau 200 juta ini cukup orang Jakarta 3-4 orang selesai ini. Ada Alpen, ada Urpan, ya, ada Amrunas, dan siapa lagi selesai. Tapi Bang Basar bilang begini, ini kan organisasi bersama. Marilah kita bersama-sama supaya kita semua merasa bertanggung jawab dengan organisasi ini. Supaya kita semua merasa memiliki organisasi ini. Nah, kemudian saya setuju kalau begitu, silakan mobilisasi. Ya. Tidak penting berapa besar jumlah sumbangannya itu, tidak itu yang menjadi penting, ya. Tetapi bagi kita itu adalah keikutsertaannya. Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua donatur, ya, para penyumbang. Yang tadi bisa terkumpul sekitar 200 lebih, malah melebihi dari anggaran yang kita siapkan, yang kita rencanakan. Sekali lagi terima kasih. Kemudian juga dalam Munas nanti saya minta juga di dalam sidang-sidang komisi itu untuk membahas beberapa isu-isu strategis. Yang pertama, kita akan menghadapi pemilu ke depan, ya. Baik itu pilkada, pileg maupun pilpres. Nah, tentu HKK kali ini harus jelas posisinya. Ya, apa sikap HKK terhadap ini? Bagaimana posisi HKK terhadap ini? Ya, tentu kita belajar dari pengalaman masa lalu, di mana masa lalu itu HKK nasional itu bersifat netral, tidak mengambil kebijakan apa-apa terhadap terutama pilkada di Kerinci dan Sungai Penuh. Tapi faktanya, ini sering kita bertepuk sebelah tangan karena kita tidak punya. Mudah-mudahan nanti dalam Munas dibuat keputusan bagaimana posisi HKK nasional itu menghadapi pemilu, ya, pilkada, pileg dan pilpres.
HKK nasional itu memang organisasi sosial, tapi tentu tidak bisa dilepaskan juga dengan politik. Tapi tentu dalam arti politik yang lebih luas. Politik HKK nasional itu adalah politik bagaimana bisa menjalankan fungsi-fungsinya itu, politiknya bagaimana bisa mendukung, membantu, berkolaborasi, menjembatani sehingga pembangunan Kerinci itu bisa berlangsung. Nah, itu yang menjadi politik HKK nasional. Jadi jangan alergi bicara politik, tapi politik HKK nasional itu jelas arahnya, tidak kemana-mana. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya, sebelum memasuki nanti sidang-sidang komisi, supaya tidak keluar dari fungsi-fungsinya itu, ya, supaya jelas arahnya HKK nasional itu. Dan tentu saya berharap pada Munas kali ini terpilih ketua dan pengurusnya yang lebih aktif lagi, ya, yang lebih kompeten lagi, sehingga dapat kita harapkan HKK nasional ini semakin maju. Dan saya tentu mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya selama saya memimpin beserta seluruh pengurus ini telah memberikan dukungannya, ya, walaupun tidak maksimal dengan berbagai kendala yang kita hadapi. Tapi saya yakin di waktu yang akan datang, mudah-mudahan tidak ada kendala, maka HKK nasional itu dapat mengambil peran yang lebih signifikan bagi kita semua, bagi pembangunan Kerinci dan Sungai Penuh. Ya. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin menyampaikan pantun sedikit ini karena sudah dibuat oleh Sekjen, Wasekjen yang buat ini. Orang Kerinci ke rantau perapat, singgah berhenti diulakan. Meski kita sering berbeda pendapat, persatuan mesti tetap dikedepankan. Nah, jadi nanti di dalam diskusi-diskusi boleh berdebat, ya, tetapi kita tetap bersatu. Ya. Boleh berdebat untuk mendapatkan pemikiran-pemikiran yang lebih baik tentunya, ya. Mudah-mudahan Munas ini dapat berjalan dengan baik. Dek basilang kayu dalam tungku, mako api dapat menyalo. Bulat ayi dek pembuluh, bulat kato dek mupakat. Nah, ini memang kita harus mencari kesepakatan itu. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemukulan gong. Kami mohon kesediaan Bapak Wali Kota Sungai Penuh, Bapak Ketua SC, Bapak Dr. Haji Basyarudin Taib MPD, beserta Ketua Panitia, Bapak Haji Alvan Stoni SIP untuk bisa mendampingi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya pembukulan gong tadi maka berakhir pula acara pembukaan Musyawarah Nasional kedua Himpunan Keluarga Kerinci Nasional tahun 2023. Saya Fitria Nopa mewakili segenap panitia pelaksana, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.